Keberagaman Suku Bangsa Indonesia, Mata Pelajaran PPKN Kelas 4, disusun oleh Arfi Kusumaningtyas, SPD, GL. Assalamualaikum, halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita belajar PPKN kelas 4 dengan materi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian keberagaman suku bangsa. 2. Menyebutkan contoh suku di Indonesia. 3. Menghargai perbedaan antar suku. Dan 4. Menunjukkan sikap toleransi. Yuk kita belajar bersama-sama. Pasti hari ini belajarnya menyenangkan. Ikuti ibu dalam video berikut ini ya. Anak-anak yang baik dan solih-solihah, ayo kita berpikir dan berdiskusi. Pernahkah kalian melihat teman yang berbeda suku? Apa saja perbedaan yang kalian lihat? Apakah perbedaan itu membuat kita harus bertengkar? Nah, anak-anak pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Kita hidup berdampingan dengan suku yang lain. Perbedaannya tentu jelas, ada warna kulit, budaya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh bertengkar satu sama lain dan harus hidup rukun ya. Apa itu keberagaman suku bangsa? Keberagaman suku bangsa adalah perbedaan kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas budaya, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan masing-masing. Yang anak-anak perlu ketahui, negara kita Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang ada di negara kita. Kita harus hidup rukun berdampingan walaupun tidak seragam, karena keberagaman itu mengajarkan cinta dan keindahan, sehingga kita mampu menjadi bangsa yang kuat dan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Anak-anak sampai di sini paham apa arti keberagaman suku bangsa? Jika tidak paham, anak-anak boleh tanyakan di kolom komentar ya. Tahukah kamu, apakah anak-anak tahu Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan 1.941 warisan budaya yang wajib kita jaga? Hayo, siapa yang bisa menyebutkan suku yang ada di Indonesia dan bahasa serta warisan budayanya? Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Dayak, ada budaya-budaya warisan dari Nusantara, ada tari, ada pertunjukan tradisional, ada tradisi yang ada di daerah-daerah masing-masing. Nah, itu yang wajib kita jaga ya. Anak-anak, ibu akan beri contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa dari Pulau Jawa, ada suku Dayak dari Kalimantan, ada suku Batak dari Pulau Sumatera, ada juga suku Papua dari Pulau Papua loh. Anak-anak pasti akan lebih tahu banyak lagi suku yang ada di Indonesia dengan mempelajari materi ini ya, yang ada di buku paket PPKN. Nah, sekarang sikap apa saja sih yang harus kita miliki untuk menjaga keberagaman yang ada di Nusantara? 1. Saling menghormati ya, tidak mengejek perbedaan, hidup rukun, dan menghargai budaya lain. Kita di Indonesia, bahkan di dalam kelas ini, hidup berdampingan. Ada yang suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Madura, ada suku Batak. Semuanya hidup berdampingan, saling membutuhkan, dan tidak boleh mengejek atau mengolok-olok antar lainnya. Nah, dengan sikap saling menghargai budaya orang lain dan menghargai suku orang lain, kita akan menjadi bangsa yang kuat, berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Yang sudah ibu jelaskan tadi artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
karena kita satu Indonesia. Sampai di sini anak-anak paham? Jika kurang jelas, anak-anak bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Coba sekarang kita belajar contoh-contoh sikap yang ada di sekolah yang mencerminkan saling menghargai dalam perbedaan. 1. Anak-anak berteman dengan semua suku tanpa membeda-bedakan. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Kamu suku Jawa ya? Kamu suku Dayak ya? Tidak boleh seperti itu ya. Semuanya adalah teman, meskipun berbeda suku. Mau belajar budaya lain, kita akan lebih dihargai dan lebih bermanfaat jika kita belajar budaya lainnya. Tidak ada salahnya karena kita sama-sama bangsa Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk menjaga budaya, melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir, bekerja sama dengan kelompok. Nah, anak-anak, kalau kita mengerjakan suatu tugas dalam sebuah kelompok, kita tidak boleh pilih-pilih dari mana dia berasal, dari suku apa dia berasal, karena semuanya adalah teman. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda teman yang ada di kelas, kita tetap satu kelas dan satu bangsa. Selanjutnya, hari ini kita akan mengerjakan tugas. Nah, yang pertama adalah diskusi kelompok. Anak-anak dapat belajar bersama-sama dalam kelompok menyebutkan 3 suku yang ada di Indonesia beserta apa ciri khasnya. Tugas kedua, gambarlah pakaian adat daerahmu. Ayo, bisa ya? Yang terakhir ada tambahan, link file hiasan dinding rumah adat 3 dimensi. Ini anak-anak akan berkreasi, menggunting, mewarnai, dan menempel menjadi hiasan dinding yang akan kita pajang di kelas kita nanti. Seru bukan? Nah anak-anak, rangkuman dari materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda. Kita harus saling menghargai. Persatuan lebih penting daripada perbedaan. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, anak-anak semuanya, peran generasi muda. Kita adalah generasi muda ya anak-anak. Generasi muda berperan menjaga warisan budaya Nusantara, menjaga keharmonisan keragaman suku bangsa Indonesia melalui sikap toleransi, musyawarah, dan kepedulian sosial. Dengan apa? Dengan saling menjaga perbedaan menjadi persatuan yang kuat dan teguh, maka kita menjadi generasi yang kuat. Kesimpulan hari ini adalah keragaman suku bangsa adalah warisan budaya. Semua suku wajib saling menghargai perbedaan dan keragaman untuk menjaga kesatuan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Sampai jumpa ya. Tetap menjadi generasi yang membanggakan dan saling menjaga perbedaan, tetap toleransi kepada sesama. Terima kasih, bangga menjadi bagian dari Indonesia yang beragam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa tulis komentar jika anak-anak masih belum paham pada materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, jangan lupa tombol loncengnya ya.